Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arista Violanda, NIM 2517045 dari Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sumatera. Pada pertemuan ke-9 mata kuliah Kesehatan Lingkungan kali ini, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan Soil Contamination atau pencemaran tanah. Baiklah, selanjutnya slide PPT-nya akan saya tampilkan di sebelah kiri saya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang soil contamination. Jadi kita tahu sendiri nih, tanah berperan sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup serta alam. Karena lapisan teratas permukaan bumi kita ini adalah tanah, yang artinya jika tanah itu rusak, maka rusak pula bumi tempat kita tinggal. Nah, selanjutnya mari kita langsung saja ke materi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, pengertian tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik, serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 2/Men-KLH-1/1988, yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran tanah adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam tanah, dan atau berubahnya tatanan atau komposisi oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas tanah menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Selanjutnya ada ciri-ciri tanah tercemar. Di sini ada 4 cirinya. Yang pertama, yaitu tanah yang telah hilang kesuburannya. Yang kedua, pH tanah yang tidak lagi seimbang, yang artinya jika pH tanah tersebut kurang dari 6, yang artinya tanah tersebut bersifat asam, dan jika lebih dari 8, tanah tersebut bersifat basah. Nah, selanjutnya ada tanah mengeluarkan bau busuk, dan yang terakhir adalah tanah yang mengandung berbagai komponen zat kimia atau logam berat. Selanjutnya, dampak dan akibat pencemaran tanah. Di sini ada 5 dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, tanah menjadi kurang subur. Nah, salah satu dampak utama terjadinya pencemaran tanah adalah turunnya kualitas tanah. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur. Hal ini tentu merugikan karena tanah yang subur bisa digunakan untuk menanam tumbuhan, keperluan pertanian, dan hal-hal lainnya yang menunjang kesejahteraan makhluk hidup. Yang kedua, ada menimbulkan wabah penyakit. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia. Ada banyak zat kimia pada pencemaran tanah yang mengakibatkan penyakit, contohnya timbal yang menyebabkan kerusakan otak, terus benzen yang berdampak pada penyakit leukemia, dan ada juga merkuri yang bisa berdampak pada gangguan ginjal, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada banyak tanaman layu dan mati. Pencemaran tanah berdampak pada tumbuh kembang tumbuhan. Tanaman tidak akan mampu tumbuh dengan baik di tanah yang tidak subur atau tercemar. Tanaman yang awalnya tumbuh dengan baik subur akan rusak dan layu jika tanah yang tempat dia tinggal itu tercemar. Lalu ada yang keempat, merusak estetika. Adanya pencemaran tanah akan menimbulkan dampak negatif berupa rusaknya pemandangan dan estetika. Tumpukan sampah dan limbah di tanah tertentu tidak akan enak dipandang dan sangat buruk dalam segi estetika. Yang kelima, ada kerusakan ekosistem. Nah, dampak pencemaran tanah juga dapat merusak ekosistem darat. Hal ini terjadi karena kualitas tanah yang terganggu. Akibatnya keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah pencemaran tanah menjadi terganggu pula. Lalu selanjutnya ada pencegahan pencemaran tanah. Di sini ada 5 cara pencegahannya. Yang pertama itu mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Nah, kira-kira mengapa itu penting? Karena masyarakat Indonesia ini kurang paham tentang cara pengelolaan sampah dengan baik, seperti pemisahan sampah dari sumbernya atau membuang sampah pada tempatnya. Itu masyarakat Indonesia kurang kesadaran akan hal itu. Makanya dibutuhkannya penyuluhan agar masyarakat sadar akan pentingnya
tentang pengelolaan sampah yang baik. Lalu yang kedua ada mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, mengapa ini perlu? Karena limbah dari industri itu pastilah berbahaya bagi lingkungan. Nah, jika limbah industri itu langsung dibuang ke lingkungan tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu, maka dampaknya akan sangat-sangat buruk bagi tanah, bukan hanya tanah, juga lingkungan, udara, air juga akan mudah tercemar. Lalu yang ketiga ada memisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Nah, ini juga perlu kenapa? Karena apabila kita memisahkan sampah organik dan organik dari awal, maka itu akan mengurangi pencemaran tanah. Yang keempat ada mengolah sampah organik menjadi kompos. Nah, sistem pengomposan memiliki beberapa keuntungan nih. Salah satunya itu menjadi pupuk ekologis yang tidak merusak lingkungan. Terus bahannya juga mudah didapat dan masyarakat pun mudah untuk membuatnya. Nah, sehingga sampah tersebut juga sampah yang sudah dijadikan kompos tersebut juga dapat menjadikan tanah tidak menjadikan pencemar bagi tanah. Lalu selanjutnya ada penimbunan tanah sehat atau sanitary landfill. Nah, maksudnya adalah sampah dibuang ke tempat tertentu. Setelah mencapai ketinggian tertentu, kemudian ditimbun dengan tanah. Selanjutnya adalah penanggulangan pencemaran tanah. Itu ada 5. Yang pertama, remediasi. Nah, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan in situ adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Lalu yang kedua ada pembersihan ex situ. Pembersihan ex situ ini meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah dibawa ke daerah yang aman, tanah tercemar tersebut akan dibersihkan dari zat pencemar. Yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi ini adalah salah satu proses dari remediasi in situ. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah dan mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun, bahkan menjadi bahan yang tidak beracun. Yang ketiga, mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya. Di zaman sekarang banyaknya yang serba instan, pastilah penggunaan bahan yang kurang menyehatkan bagi tubuh selalu digunakan. Sampai akhirnya kita tahu bahwa hal tersebut akan menimbulkan kerugian. Nah, oleh karena itu, pengurangan pemakaian bahan kimia harus benar-benar ditegakkan agar minimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Yang keempat ada tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini pencemaran tanah itu paling besar terjadi karena sampah. Nah, banyaknya pihak pemerintah yang telah menyelenggarakan pemisahan atau penggunaan sampah organik dan sampah anorganik, tetapi banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan hal itu. Makanya diperlukannya itu adalah penyuluhan. Lalu yang terakhir ada melakukan daur ulang sampah dengan baik. Nah, salah satu solusi paling efektif mengenai penanganan sampah yaitu mendaur ulang. Daur ulang diyakini sebagai jalan keluar dalam mengenai sampah. Mendaur ulang adalah proses pembuatan suatu bahan baku seperti sampah plastik, sampah kaleng itu menjadi sesuatu yang baru dan layak pakai. Oke, teman-teman. Jadi begitulah hasil presentasi saya tentang soil contamination atau pencemaran tanah kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau penyampaian yang kurang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.